di jagomusik.id. Ini adalah episode ke-10 dan materinya kita ada satu lagi tambahan simbol yang harus dipelajari. Apa itu? Nanti kita tunjukkan crochet akan tapi diam satu ketuk. Lalu kita memainkan komposisi sederhana sepanjang 10 bar termasuk dengan ketukan ya. Nah, nanti dipandu dalam bunyi hitungan dari track woodblock ini. Nah, ini agar teman-teman tidak lepas hitungannya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tepat atau presisi berdasarkan tempo yang sudah tersedia. Kali ini kita tidak menyiapkan 80, sekarang kita siapkan dengan tempo 95, lebih cepat. Dan saya yakin teman-teman akan menguasai di materi kali ini, karena kemampuan membaca yang kita latih sejak episode 3 sampai dengan 9 yang lalu, itu saya yakin teman-teman sudah betul-betul pelajari ya, sehingga ketika di episode 10 kali ini tidak akan mengalami kesulitan yang berarti, karena secara kegiatan motorik, pergerakan tangan kanan kiri, koordinasi mata dengan tangan juga sudah terlatih, sehingga ketika mendapatkan simbol-simbol baru, kemudian mengidentifikasi letak notasi dan dimainkan baik itu terpisah kanan kiri maupun bersama-sama, nah itu teman-teman bisa bermain dengan baik. Mungkin akan ada miss atau masih ada terputus-putus, tidak sesuai ketukan, nggak apa-apa, karena teman-teman pembelajar pemula masih bisa mencoba lagi beberapa kali sampai dengan hasil yang diharapkan sesuai dengan contoh yang kita tunjukkan. Ya, langsung saja kita mulai untuk episode 10 kali ini. Nah, ini teman-teman sebelum kita mainkan, seperti biasa, baik itu sudah pro maupun masih pemula, selalu sebelum mainkan lagu, melihat dulu lagu apa yang akan dimainkan, notasi apa yang ada di dalamnya, di dalam garis paranada, kemudian simbol-simbol apa yang dimasukkan di situ, sehingga nanti permainan kita bisa detail dan terarah. Pertama ada tempo 95. Ya, jelas ini ketukannya lebih cepat dari yang lalu-lalu. Kita cek dulu. Untuk lagunya, untuk bunyi dari komputer, notasi yang ini kan memang bisa berbunyi secara otomatis, saya matikan dulu. Nah, kita analisa seberapa sih tempo 95 itu kecepatannya. Oh, segini ya. Kalau teman-teman mengingat pelajaran di episode 9, 85 itu lebih lambat daripada yang sekarang. Nah, ini lebih cepat ini. Sedikit lebih cepat daripada yang episode 9. Dengan notasi yang lebih kompleks. Oke, ini acuan ketukannya ya teman-teman ya. Selesai. Kita sudah paham dengan konsep ketukannya. Secepat itu kira-kira. Sedikit lebih cepat daripada tempo di episode 9 yang tadi saya jelaskan. Lanjut, di kotak birama 1, kosong ya, kayak sulap, kosong. Kemudian birama kedua juga kosong. Begitu juga area bass clef ya, tidak ada kegiatan bunyi, karena memang digunakan space untuk hitungan. Lalu di birama ketiga, nah kita sudah mulai masuk pada materi baru ini. Karena terlihat kanan kita sudah pasti tahu, ini ada minim dotted untuk nada apa. Nah, tangan kanan ini sol ya. Minim dotted 3 ketuk, sol tepat di garis 2 ya, di area treble clef. Lalu kemudian ada mi, crochet 1 ketuk bunyi ya. 1 ketuk, notnya nilainya 1/4 nih di ketukan di kotak birama 3 garis 1. Maka unsur 4/4 meskipun bentuknya begini ya sudah tercapai. Kenapa? Karena ini secara hitungan dia 3 ditambah 1 ketuk bunyi, jadi totalnya 4. Jadi 3 ketuk ini atau minim dotted ini kalau kita pecah ya sebenarnya isinya adalah note quarter atau quarter note berisi 3 buah. Nah, di sini nih terisi 3 buah. Kalau teman-teman lihat di woodblock, nah di woodblock ini, ya kan? Ini kan 3, cuman saya jadikan 1 dalam bentuk dotted minim, ya.
Jadi 3 ketuk yang isinya not seperempat berjumlah 3. Nah ini secara langsung teman-teman lihat. Hanya saja kebetulan untuk woodblock bunyinya begini ya. Karena untuk saya pilih track ini sebagai acuan ketukan. Jadi bunyinya adalah perkusif. Bunyi alat musik pukul. Tidak bernada. Sedangkan kalau yang piano kan dia bernada ini. Ini sol, yang ini mi. Begitu ya. Lalu di bass clef kita punya 3 not yang disusun secara vertikal. Wah, menarik ini. Lalu bagaimana cara memainkannya? Ini artinya dimainkan bersama-sama. Udah, karena memang disusun. Jelas ini dimainkan secara bersama-sama, tidak per satu not. Lalu kita lihat notnya ada sol, ya, yang paling atas ini, oke, di antara garis 1 dan 2 area bass clef itu ada sol. Lalu kemudian ada mi. Oke, kenapa saya ngomong sol? Kalau teman-teman sudah mereview pelajaran di episode 8 kan sudah saya jelaskan itu, posisi sol. Baik di episode 9 juga. Diambil antara garis 1 dan 2. Lalu ada mi. Kalau ini materi episode 8. Diapit antara garis 2 dan 3. Ya. Semi brief semua. Dari sol maupun mi ini semi brief. Lalu yang bawah ini adalah do, posisi C3. Nah, posisi C3 ya. Ini diapit antara garis 3 dan 4. Jangan lupa bahwa untuk tangan kiri bass clef garis dihitung dari atas sampai ke bawah sini, ya. Nah, lalu bagaimana cara memainkannya? Ini berarti sol, mi, dan do dimainkan bersama-sama. Bukan bermain satu-satu begini. Misalkan sol 4 ketuk, lalu mi 4 ketuk, tidak begitu. Tapi dipencet bersama-sama dan sejumlah 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Begitu ya teman-teman. Karena ini konsep baru, maka saya tunjukkan permainan dari birama 1 sampai dengan 3. Birama 1 sampai dengan 2, 3 ini ya. Karena kita punya 3 not yang disusun. Biar teman-teman ada gambaran. Oh, ternyata bentuk seperti ini dimainkan seperti itu. Kita coba. 1, 2, 3. Begitu. Jadi di blocking. Ya, yang tangan kiri blocking. Kalau ini tadi kemarin-kemarin kita masih main persatuan not, sekarang dia dimainkan secara bersama-sama. Namanya block. Oke, lanjut di kotak birama keempat. Kalau kita teliti ternyata sama ya, tidak perlu dibahas lagi. Posisi apa, secara bentuk dan kehitungan juga sama. Di kotak birama untuk bass clef juga sama, kotak birama keempat ya. Area bass yang ini sama, yaitu do mi sol. Oke. Lalu kotak birama kelima, nah ini kita ternyata untuk treble clef sudah ada tangan kanannya pada posisi C4. Ada di posisi C5. Ya, kemudian kenapa kok ini C? Ya jelas ini letaknya di antara garis 3 dan 4. Nah, ini posisi do ya. Apalagi indikasi adalah kepalanya sudah berada di atas. Artinya notnya sudah tinggi. Lebih tinggi daripada not sebelumnya. Lalu ada C. Urut kan, gampang ini. Tepat pada garis 3. Lalu La. Di antara garis 3 dan 2. Lalu Sol. Oke teman-teman, perhatikan jarinya. Ketika saya mencet satu-satu ini, do posisi mana? Kelingking. Ya. Untuk posisi ini C5 kelingking ya, sudah di sini ya. Lalu jari manis, lalu jari tengah dan telunjuk. Nah, kalau sudah teman-teman bisa mengidentifikasi kotak birama 1 sampai 5, kita dimainkan dulu. Tidak perlu harus menunggu semuanya. Itu cara belajar yang efektif. Misalkan ternyata sampai birama 1, 5 masih belum rapi, maka kita bisa ulang sampai sesuai dengan ketukan yang ada. Oke? Kita coba. Jadi ini saya juga ajarkan cara berlatih yang efektif. Sehingga setelahnya nanti bisa menguasai seluruh rangkaian satu lagu dengan rapi. Oke?
Ya, kita mulai. Kotak birama 1 dan sampai dengan 5. Perhatikan posisi tangannya. 2, 3, 4. 2, 3, pindah. Cukup. 2, 3. 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi untuk tangan kiri, kenapa saya tidak jelaskan? Karena ya sama konsepnya, karena sama bentuknya sama kan, tapi yang beda adalah posisi notnya aja ya kan. Kalau yang atas ini kan la, ya. Nah, pakai jari apa? Kita lihat dulu. Oh, di sini ada do, tapi not yang paling pertama yang dilihat biasanya yang atas. Oke, la. La di sini biasanya. Pakai jari 3. Ya, tepat di garis 1 ya. Jelas inilah seperti yang kita ajarkan di episode lalu. Kemudian ada fa, semi brief juga. Loh, tapi kalau posisi jarinya begini, ya, yang terlihat di sini ya, fa sama la ini. Lalu bagaimana dengan do-nya yang di sini? Ada di C5, di C3. Berarti teman-teman cukup memindahkan jarinya. Tetap porsi untuk do C3 pakai kelingking. Lalu untuk fa-nya tadi kita pakai telunjuk dan la-nya pakai jempol. Nah, seperti ini. Oke, lalu sudah terbentuk seperti begini, kita mainkan bersama-sama. Semi brief 4 ketuk. 2, 3, 4. Gitu ya. Dimainkan dengan tangan kanan. Jadi yang kiri begini blocking, yang kanan per 1 not yaitu dari do sampai dengan sol. Lanjut, kita di birama ke-6. Ternyata sama dengan, kalau kita lihat teliti lagi, sama dengan birama 3 dan 4 ya. Masih sama. Lalu birama ke-7. Ke-7 ini untuk tangan kiri ternyata sama dengan birama ke-5. Nah, sama ya. Ada do, fa, la. Sudah nggak perlu dijelaskan karena jelas ini bentuknya tidak beda. Lalu tangan kanan kita punya fa, dotted minim 3 ketuk, tidak jauh beda dengan sebelumnya, akan tetapi posisinya di fa. Yang tadi kan ini di sol ya. Fa, tangan kanan. Ya. Lalu kemudian ada mi. Terus lanjut di kotak birama ke-7 kita punya fa lagi. Dotted minim juga 3 ketuk, lalu ada re. Hampir sama, jangan saja yang terakhir diganti menjadi re. Yang kiri, nah ini kita punya la, oke. Lalu ada fa dan re, ya, re. Nah di sini tepat masuk di garis 3. Jadi kalau do kan di antara garis, ya, do yang ini C5, C3, do C3 kan masuk di antara garis 1 dan 2. Masuk di antara garis 2 dan 3. Tapi kalau re ini tepat masuk di garis 3. Maka posisi jarinya adalah sebagai berikut. Nah ini, ya, re pakai kelingking, fa pakai jari tengah, dan jempol pakai ditaruh di la. Lanjut, kita ke birama 8. Nah ini ternyata ada perubahan. Dari atas kita lihat ini posisi C, oke. Untuk tangan kiri ya, bass clef ya, posisi C sudah. Lalu ada sol, semi brief juga. Nah, gimana dengan re-nya? Padahal posisi kita sudah begini, ya. Jadi kan nggak mungkin kelingking kita taruh di sini, jauh sekali jaraknya. Maka kelingking ditaruh di re, tetapi yang posisi pindah adalah untuk re di kelingking, sol pakai telunjuk, dan si pakai jempol. Maka jadilah blocking seperti ini. Si, sol, re. Nah, selesai. Kemudian untuk tangan kanan kita analisa, dia ada sol garis 2, ya. Sol lagi, ada la dan si, masing-masing ini crochet note, 1 ketuk semua, ya. Kemudian ada di birama ke-9 ada do, C5, jelas di antara garis 3 dan 4, ya.
begitu juga yang ini. Nah, untuk kirinya ternyata kita punya 3 not berjajar, akan tapi dia minim. Ya, mirip dengan yang atas. Notnya adalah minim, 2 ketuk. Jadi ya sudah, ini adalah letaknya sol, mi, do. Akan tapi 2 ketuk. Ya udah kita pencet tu 2. Kemudian yang setelahnya sama juga tu 2 atau tu 2 3 4. Khusus ini saya mainkan untuk area birama 9 ya, karena konsep baru. Yang atas minim, yang bawah juga minim. Bagaimana cara memainkannya? Ya, ini dia. 2, 2. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi, saya ulang. 2, 3, 4. Hitungnya juga bisa begitu. Lanjut. Terakhir kita ada do, nah, semi breve, 4 ketuk atau whole note. Nah, di bawahnya ini kita punya sol, mi, dan do. Nah, ini dimainkan persatuan ya. Sol, mi, do. Setelahnya ternyata berhenti. Nah, ini kosong nih. Akan tapi ada simbol. Simbol ini namanya crochet. 1 ketuk tidak berbunyi. Jadi teman-teman tidak boleh memanjangkan begini. Tidak boleh sepanjang ini, langsung berhenti. Karena ini adalah berhenti 1 ketuk. Jadi dalam rangkaian ini teman-teman cuma punya 3 ketuk yang berbunyi. Tuk, 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 stop. Begitu ya. Lalu yang kanan jelas. Saya tadi bilang ini adalah do di antara garis 3 dan 4. Saya yakin teman-teman sudah paham. Oke, selesai identifikasinya dan kita sudah analisa dengan simbol-simbol baru itu tadi. Maka kita siap untuk bermain satu lagu sederhana ini. Siap-siap jadinya pindah. Pindah lagi. Atau di sini. Nah, ini pindah. Telunjuk ya. Kemudian berakhir di klik. Atas. Selamat berlatih dan selamat mencoba. Semangat selalu dan saya yakin teman-teman pasti bisa untuk